Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah, apa yang membuat malaikat di sorga bersukacita? Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12 yang akan dibahas dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Petrus memuji Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tanggapan atas keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita, berupa melahirkan kita kembali, melalui kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati. Petrus melihat, dasar dari keselamatan kita, bukanlah ada di dalam kita, sebagai manusia berdosa, tetapi belas kasihan Allah yang melimpah. Petrus di sini mencontohkan, bagaimana memberikan tanggapan positif terhadap kasih karunia Allah yang besar. Karena, seseorang boleh saja memilih untuk menerima atau menolak pemberian Tuhan ini. Kata, Allah melahirkan kita kembali, menyiratkan bahwa, ketika seseorang diselamatkan, mereka menjadi ciptaan baru, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh harapan, yaitu hidup yang kekal di dalam juru selamat yang telah mengalahkan maut itu sendiri. Kehidupan yang penuh harapan itu ditempatkan pada warisan yang tidak fana, yang tidak akan pernah pudar, karena disimpan di surga. Ini sangat kontras dengan warisan apapun di bumi ini yang akan layu, seperti bunga yang layu. Warisan yang diterima oleh orang-orang yang telah dilahirkan kembali, sebenarnya adalah sesuatu yang terlalu besar untuk digambarkan. Yang pasti warisan kita tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dirusak, dan tidak bisa hilang. Bagian warisan yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan sendiri, yaitu Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Kita tidak dapat memiliki dan menikmati warisan ini kecuali kita dilahirkan kembali. Manusia yang belum dilahirkan kembali tidak memiliki kapasitas untuk menikmati warisan ini. Dalam berbicara dengan mereka yang tidak mengenal Yesus, kita seharusnya tidak hanya memberitahu mereka tentang penderitaan neraka yang akan mereka alami, tetapi juga tentang kemuliaan surga yang akan mereka lewatkan. Janji akan bagian warisan kita sudah pasti, karena kita dijaga oleh kuasa Tuhan. Ini memampukan kita untuk bertahan melalui iman sampai kedatangan Yesus. Orang-orang yang dipelihara oleh kuasa Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam hubungan iman yang berkelanjutan dengan Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa iman kita akan mengaktifkan kuasa pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Bagian kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Petrus mengingatkan kita bahwa, di tengah penderitaan yang kita alami di dunia ini, kita harus fokus pada kasih karunia Tuhan yang besar, yang telah memberi kita bagian dari warisan di surga, yang akan membuat kita bersukacita dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan Rasul Petrus berharap agar kita tahu bahwa semua cobaan yang ada, sebenarnya adalah ujian kemurnian iman kita, dan Tuhan akan menjaga kita, saat kemurnian iman kita diuji dengan api. Tuhan tidak menginginkan orang Kristen yang kebal dari penderitaan, yang tidak akan berduka, ketika menghadapi berbagai cobaan. Tuhan memiliki tujuan, tidak hanya mengizinkan pencobaan, tetapi juga untuk merasakan kesedihan mendalam, dalam menghadapi pencobaan. Tuhan ingin kita menyadari bahwa, sebagai orang Kristen, kita juga memiliki kebutuhan untuk berduka. Berduka untuk diri kita sendiri, atau berduka untuk saudara seiman kita, di belahan dunia lain, yang juga mengalami berbagai cobaan. Iman kita diuji, bukan karena Tuhan tidak tahu seberapa besar iman yang kita miliki. Itu diuji karena kita yang justru tidak tahu seberapa besar, atau jenis iman yang kita miliki. Tujuan Tuhan dalam pengujian adalah untuk menampilkan kualitas iman kita yang bertahan lama. Merupakan suatu kehormatan, jika iman kita diuji. Kita tidak mungkin membanggakan iman kita, tanpa mengalami banyak kesulitan. Iman tanpa diuji tidak akan membawa kemuliaan besar bagi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya nanti. Jika emas harus diuji dan disucikan dengan api, apalagi iman kita, yang jauh lebih berharga dari emas? Tuhan memiliki tujuan yang besar dan penting dalam menguji iman kita. Iman diuji untuk menunjukkan bahwa itu adalah iman yang sejati atau iman yang benar. Iman diuji untuk menunjukkan kekuatan iman. Iman diuji untuk memurnikannya, untuk membuang semua sampah keraguan atau ketakutan. Emas adalah logam yang paling tahan lama, bagaimanapun juga suatu hari akan binasa, tetapi iman kita tidak akan binasa. Akhir dari pengujian iman kita adalah keselamatan jiwa kita, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Petrus yang telah melihat Yesus, baik sebelum maupun sesudah kebangkitan Yesus, meminta agar kita yang belum sempat melihat Yesus, ketika Ia masih di bumi ini, hendaknya juga mengasihi dan percaya, seperti para rasul, mengasihi dan percaya pada Yesus. Bahkan jika kita tidak melihat Tuhan yang kita layani, kita harus menanggung pencobaan dan menghadapinya dengan iman dan sukacita. Petrus menekankan adanya kesetaraan antara orang percaya hari ini, dan mereka yang hidup pada waktu Yesus hadir di bumi sebagai manusia, karena Kristus, bagi jiwa yang percaya, adalah tetap sama, baik dulu, hari ini, dan bahkan sampai selamanya. Akan ada sukacita yang mulia, yang sulit untuk dijelaskan, sukacita yang begitu dalam, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sukacita dari surgalah yang membuat kita bersukacita, berbeda dengan kesenangan duniawi biasa. Bagian ketiga, adalah 1 Petrus 1, ayat 10 sampai ayat 12, yang berbunyi sebagai berikut. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.
Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Mengenai keselamatan abadi ini, para nabi telah menyelidikinya dengan cermat. Di sini Petrus ingin menunjukkan bahwa ajaran tentang keselamatan kekal ini bukanlah hal baru yang dibuat oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, tetapi telah disaksikan sebelumnya oleh para nabi. Petrus tidak mencoba untuk membuktikan kebenaran ajarannya tentang keselamatan dengan menunjukkan kesesuaiannya dengan para nabi. Sebaliknya, ia mencoba untuk mendorong kita yang menderita dengan menunjukkan pentingnya dan keagungan keselamatan yang untuknya kita sedang menderita. Para nabi Perjanjian Lama rindu untuk melihat kasih karunia Perjanjian Baru. Nubuatan para nabi yang diilhami oleh Roh Kristus menunjukkan bahwa mereka mengetahui sesuatu tentang penderitaan dan kemuliaan Yesus, tetapi jauh lebih sedikit daripada yang ingin mereka ketahui. Mereka hanya melihatnya dari jauh dan samar-samar. Ibrani 11 ayat 13 mencatat, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Para nabi Perjanjian Lama tahu banyak tentang penderitaan dan kemuliaan Mesias, tetapi masih banyak yang tersembunyi dari mereka, termasuk karakter gereja, seperti yang dijelaskan dalam Efesus 3 ayat 4 sampai ayat 6, dan tentang esensi kehidupan dan keabadian. Baca 2 Timotius 1 ayat 10. Diwahyukan kepada mereka bahwa itu bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi kepada kita-kita yang mereka layani. Para nabi mengerti bahwa mereka melayani orang-orang di luar zaman mereka, selain juga kepada orang-orang di zaman mereka sendiri. Hal-hal yang dinubuatkan oleh para nabi ini dilaporkan sebagai fakta oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya. Bahkan hal-hal inilah yang ingin dilihat para malaikat. Bagian dari tujuan kekal Allah adalah untuk menunjukkan hikmat-Nya kepada makhluk-makhluk malaikat melalui pekerjaannya bersama gereja. Baca Efesus 3 ayat 10 dan 11. Tuhan ingin para malaikat melihat apa yang Tuhan lakukan di gereja, dan idenya adalah bahwa para malaikat memperhatikan dengan penuh minat dan keinginan untuk mempelajarinya. Malaikat ingin lebih memahami misteri keselamatan manusia. Merupakan suatu keingintahuan yang suci untuk menyaksikan dan menikmati kemuliaan kerajaan Kristus ketika mereka menemukan realisasi yang lebih penuh dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Baca 1 Korintus 4 ayat 9, Efesus 3 ayat 10, dan 1 Timotius 3 ayat 16, yang menggambarkan dunia supranatural dengan penuh semangat, mengamati program penebusan manusia oleh Allah. Rupanya, konsep ini didasarkan pada kata-kata Yesus dalam Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10, di mana para malaikat di sorga dikatakan bersukacita atas satu orang berdosa yang bertobat. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus menanggapi kasih karunia Allah yang besar dengan ucapan syukur,
karena Allah telah melahirkan kita kembali, melalui kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati. Jika kepercayaan lain lebih menekankan pada ketakutan akan penderitaan neraka jika mereka tidak taat, maka kita harus lebih menekankan pada harapan akan kemuliaan surga yang akan kita terima, jika kita dilahirkan kembali. Ketaatan yang sejati hanya akan muncul setelah kita dilahirkan kembali. Kita harus bersukacita, karena melalui kelahiran kembali, kita memasuki kehidupan yang penuh harapan, di mana harapan itu pasti. Harapan itu abadi. Harapan itu berkelanjutan. Harapan itu asli dan murni. Kita harus memberitakan Injil sukacita ini kepada orang lain, karena inilah yang ingin dilihat para malaikat di surga, yaitu pertobatan dari banyak orang yang mendengarkannya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang tak terhitung banyaknya, dan juga untuk tantangan yang mendukakan, tetapi menyucikan iman kami, dan yang semakin mendekatkan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk masa-masa sulit, di mana Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Apapun badai yang menghadangku, Engkau adalah batu karangku dan tempat perlindunganku. Terima kasih atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, cahaya dan hadirat Tuhan yang melingkupi kami, dan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.